Tingginya Ibrahim berapa, Nir? 30 meter. Aduh, Nir kemarin 12, sekarang 30. Ah, kau pun nggak ada yang kau tahu. Ah. 60 hasta kan? Jadi 30 meter. 60 hasta itu gini ada kita 27 meter. Nah. Kitab Quran itu kan kitab penyempurna. Muslim itu kan penyempurna. Jadi mereka menyebut manusia itu 30 meter. Itulah kesempurnaannya. Padahal dalam bukti-bukti arkeologi tidak ada sampai 30 meter kerangka manusia yang ditemukan. Dinosaurus Coba saja dari sebesar itu. Coba dari Tanya sama 30 meter. Sama Alberto, siapa? Alberto. Banyak penemuan, bro. Ya, mana suara saya sih? Oh ya, di sini. Iya. Ada. Alberto. Berapa tinggi Bro, Adam? Yakin Tinggi nggak Adam berapa, kamu Alberto? kalau manusia bisa tingginya 30 meter? Aduh. Nabi Adam berapa, Alberto? Alberto, Nabi Adam tingginya berapa? 37 ya, seingat saya. Nah, 27. Tuh. Nah, tapi maksud yang aku tanya sama Alberto itu masuk akal nggak manusia 37 meter? Masuk akal. Nah, makannya apa itu? Makannya Adam. Bentar, Alberto dulu yang jawab. Itu? Itu sih untuk menyindir para arkeolog yang menemukan kerangka dinosaurus lah, entah makhluk raksasa lah, entah fosil-fosil ikan purba, makhluk laut purba. Anggap aja nih Adam ini dinosaurus. Yo, balik. Maksudmu menyindir gimana? Kayaknya negatif. Artinya itu nggak betul. Jadi gini Alberto. Kalau Adam tingginya 27 meter. 37. 27. Tepatnya 37. Tepatnya 27. 30. 27. 27, sekian. Tunggu dulu. Domba. Tunggu dulu. Oh iya. Oke. Kalau Adam tingginya 27 meter, dia makan apa? Buah holdinya juga berapa itu ya, segede pohon. Ini carikan kambing satu kayak ikan teri nanti dibilang. Carikan referensi Nabi Adam tingginya 1,5 meter. Buahnya segede gimana, kamu Nir? Carikan referensi Nabi Adam tingginya 1,5 meter atau 2 meter. 6. Aku aminin dalam Quran atau dalam hal hadis. Itu tingginya 60 hasta. Tunggu dulu, 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 27,4. Ya, nggak usah kalau aku salah tunjukkan. Gini aja, saya kasih tahu sama bentar, kasih tahu Pak Munir ya. Saya dalam silsilah orang Batak, saya generasi ke-19. Tapi postur tubuhnya segini-segini aja nya. Ya kan ditanya last edition, Bang. Dulu itu memang tinggi. Coba Anda cari. Yang ditanyakan gini loh. Jadi kau bukan keturunan Adam. Kau bukan keturunan Adam. Iya, keturunan Adam. Nabi Adam itu kan tinggi. Jadi kemudian keturunannya itu menyusut. Nah, sampai kita ini sekarang sejarah manusia yang paling tinggi hanya 3 meteran 2,7. Oke, gampangnya gini. Sampai 37 meter. Munir, Alberto. Kira-kira tingginya berapa? Kalau turun. Kira-kira tinggi Nun ya sama sih. 20 lah ya. 20 lah ya. Baru gini juga Pak Dom. Kalau Nuh tingginya 37 meter, berarti Bahtera itu tingginya harusnya lebih daripada Nuh karena 3 tingkat kan. Berarti 37 meter dikali 3 berarti sekitar 111 meter. Berarti 130 meter lah tingginya. Bro, nyamuk itu sebesar burung, bro. Iya, sekarang gini. Mana mungkin nyamuk sebesar burung? Panjangnya Bahtera Nuh menurut Islam itu 360 hasta. Jadi sekitar 180. Kalau nyamuk sebesar burung, kalau kerbau sebesar apa, Pak Munir? Ya mungkin sebesar gajah itu. Oh, sebesar gajah. Ya, pokoknya
Kalau sampai nyamuk sebesar burung, maka kalau gajah dimakan pakai darah hisap, kering itu darahnya itu. Anda gini aja Bang, kalau saya bingung. Anda carikan referensinya. Kering itu darahnya. Ada Adam dan Hawa nggak? giginya tewas itu. Masa nyamuk sebesar burung. Burung apa lagi? Burung elang lagi kau bilang. Burung elang itu hisap darah itu berapa liter itu? Ah, kamu itu Munir. Bro, mana? Burung apa itu Munir? Nggak ngerti lah aku Munir. Nyamuk sebesar burung. Kalau digigit apa? Digigit kuda. Pingsan itu kuda. Kau bikin kita ketawa. Kocak kali. Mana dalilnya? Alberto, mana? Aku satu dulu. Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam itu? Ada dalilnya ada. Oh, Ka'bah itu segede gitu. Ka'bah segede gitu nggak? Dasar Ka'bah itu segede gitu nggak? Dasar Ka'bah itu dari Adam sampai sekarang segitu kayak gitu. Kenapa Adamnya segede 30 meter? Berarti jadi sekotak Indomie dong. Bayangin Ka'bah segede kotak Indomie. 37 meter. Dia yang pertama membangun Ka'bah itu. Mengapa Ka'bah itu dulu kalau ceritanya kecil-kecil? Seharusnya kan minimal kalau manusia 30 meter berarti mesbahnya itu harus lebih mungkin kita buatlah 15 meter. Ada nggak Ka'bah dulu itu 15 meter? Aku cari dulu, cari data. Ka'bah tinggi banget itu, kan tinggi banget. Ka'bah kecil lah, banding Adam 30 meter gimana? Ya, enggak lah. Itu masa Ka'bah jadi kecil gitu, segede istilahnya meja lah. Adam 30 meter, kan ngeri. Kan direnovasi sama Ibrahim. Iya, itu dia. Itu kan dasarnya tetap sama. Ntar ya, kita lihat dulu foto Ka'bah zaman dahulu ya. Cari dulu. Malah lebih kecil padahal. Lebih kecil ya zaman dulu. Maka dulu kecil. Dulu nggak ada foto, masih percuma Anda itu cari referensi. Kami dulu nggak ada foto. Iya, tapi kan masih artinya ada kan? Foto itu Ka'bah yang dulu ada. Nggak bisa membuktikan juga. Karena itu cuma lukisan. Ka'bah kan dari dulu segitu Pak Munir. Dasar Ka'bah itu. Aku buka literatur dulu ya. Tunggu ya. Kita lihat dulu nih. Ini dia Ka'bah semua ini. Coba Anda cari Ka'bah berapa meter. Ini padahal udah direnovasi. Ini kan udah direnovasi ini kan. Ini udah direnovasi aja nggak segede gini. Oh ini Ka'bah tahun 930 ini. 930 udah kayak gini nih Ka'bah. Iya kan dulu Nabi Adam tahun berapa? Bangun. Kok bisa kecil kali? Tak ada. Aduh. Ini paling bawah, Lek, itu Lek. Bawah itu, Lek. Kecil kali, Lek. Bawah itu hitam. Kan direnovasi. Bawah. Nah, bawahnya itu tadi. Nah, itu kecil tuh. Aduh. Aduh. Ada nggak ini 37 meter ini? Ya kalau ada 37 meter gimana dia masuk ke dalam? Bisa bengkok langsung kepalanya itu. Kan direnovasi, Bro. Iya. Justru ini kan bukan. Ini direnovasi makin kecil atau makin besar? Makin kecil kan menyesuaikan kan. Menyesuaikan dengan orang saat ini. Justru menyesuaikan. Makanya saya tanya sama Munir, renovasi Ka'bah ini dari dulu sampai sekarang makin kecil atau makin besar? Makin kecil lah. Makin kecil. Sekarang ini perbandingan tahunnya ya. Lihat dulu. Jadi lihat tahun 930 dengan tahun 2020 ini tambah besar kok. Iya, tambah besar. Kalau ini orang. Tapi nggak. Aduh, Pak Munir.
Tapi kepala Adam nggak juga muat masuk ke dalam itu. Hanya kepala aja nggak muat masuk ke dalam. Iya. Kepala iya, saya betul. Kan kecuali Anda dapat Batu gambar hitam yang itu kan, waktu Pak Munir. Ka'bah. Bukan. Kecuali Pak Anda Munir, dapat batu hitam yang gambar. di pojok itu kan dicium. Kalau manusia tingginya 37 meter, berarti lebar mukanya itu lebih dari setengah meter, Pak Munir. Nggak bisa dicium. Kecuali kamu dapat gambar yang waktu iya dibangun oleh Nabi betul. Itu batu Hajar Aswad itu kan dibawa dari surga. Kenapa kecil banget segede upil? Leher Ben. Mulutnya ada berapa lebar? Berapa tinggi? Gimana menciumnya itu? Jadi gini. Kalau manusia tingginya 37 meter, saya ini tinggi 170, lebar dada ini berapa ya? Lebar dada. 150 lah. Lingkarannya 106. Tapi enggak tahu aku berapa. Kalau bibir lebar dada aku 50, muka aku kan satu jengkal. Satu jengkal ini sekitar 15 cm. 105 ya. Jadi saya tingginya 170, wajah 15 cm. Atau bikin 10 cm. Iya. Kalau 37 meter, berarti 37 dibagi 2 kali 15. Berarti wajahnya itu bisa 3 meter. Ya nggak bisa masuk dia cium itu. Benar kan, nggak bisa masuk kan? Iya. Makanya segede masuk. Makanya segede upil. Bibir. Yang ada aja Pak Munir ini. Aduh, nggak terkatakan lagi nih. Leher Ben. Mulutnya Adam berapa tinggi? Mulutnya Adam si Adam itu mulutnya. Mukanya dia itu berarti lebarnya itu kurasa lebih dari 3 meter wajahnya. Kalau lebar. Bibir. Mulutnya mungkin 3 meter lah lebarnya. Oh iya, jadi gimana menciumnya itu coba? Gimana menciumnya? Karena kan gini kan. Kalau gini ya. 37 meter itu kan, kalau gedung sekarang kan satu lantai kan 4 meter. Berarti 37 dibagi 4 sekitar 10 lantai. Kita mungkin ada 8 lantai. Itu manusia setinggi di 8 lantai gedung. Bayangkanlah kalau di 8 lantai gedung berarti itu sudah harus punya lebar sekitar mungkin ya minimal 6 meter lah badannya lebarnya. Apa panjang lebarnya dia. Kalau 6 meter badannya kita buatlah dulu ini kayaknya kalau badan muka kita ini kita bandingkan dengan badan kita kayaknya setengah ya. Berarti mukanya Adam itu lebarnya sekitar 3 meter mukanya itu. Kalau mukanya 3 meter berarti mulutnya kita bikinlah 1 meter. Mulutnya 1 meter itu gimana itu? Kalau dibuka 1 meter mulutnya itu masuk kita ke dalam. Kau sendiri yang bilang tadi manusia 37 meter. Mungkin dia gini. Apa mungkin manusia itu 37 meter kayak tiang listrik? Dalilnya mana Adam? Cuma 2 meter. Adam kalau lagi sujud di depan Ka'bah yang kecil itu gimana ya bentuknya? Baru gini juga ya, kalian pikirkan lah ya. Kalau sampai Adam ibaratnya itu tingginya 37 meter, berarti dia sudah bisa bangun rumah untuk tempat dia berteduh. Tapi kok nggak ada bangunan besar yang tinggal? Betul. Dalilnya mana Adam 2 meter? Isinya itu batu-batu besar begitu kan? Itu karena dia kan harus tinggal. Apa Adam itu kena hujan terus? Dijawab dulu tuh si Munir. Perben itu Adam dan Hawa itu nutup baju ini ketelanjangannya pakai daun apa ya? Pasti pakai pohon beringin gitu. Tempel. Bukan daunnya lagi diambil, langsung pohonnya diikat. Ditempel-tempel. Bukan daunnya lagi diambil, pohonnya dicopot, langsung diikat di pinggang orang 37 meter, setinggi gedung 9 lantai, bayangkanlah itu. Dalilnya mana? Adam cuma dalilnya yang nutup aurat Adam itu ada, coba ada nggak? Pakai daun apa?
Luar biasa. Ya mana Adam cuma 2 meter. Tahu nggak Pak Munir, kalau pohon yang di Jepang itu udah 4.000 tahun itu. Oh ya, berapa tingginya? Adam cuma Berapa 2 tingginya? meter. Oh ya, tingginya kayak pohon beringin gitu. Oh, berapa tingginya? Ada kok itu pohon yang ini loh, pohon yang tempat persinggahan bagi Nabi itu. Biasa orang Muslim pergi ke sana, yang ada di padang gurun itu, satu pohon itu. Enggak besar-besar kali kok kulihat biasanya. Biasa. Pohon apa itu? Ada itu baginda Nabi katanya dulu sering bersinggah di situ waktu kalau pergi berdagang atau pergi siar agama. Pohon apa? Pohon Uhud ya? Enggak besar-besar amat kok kulihat, enggak pala tinggi-tinggi banget. Tapi udah berapa ribu tahun. Kita bro. Jadi mikir aja lah Pak Munir. Aku enggak ngerti lah aku. Dalilnya mana? Adam cuma 2 meter. Loh tadi dibilang 37. Iya. 2 meter kata Anda. 2 meter kata Anda, mana dalilnya? Nggak ada Munir. Siapa yang bilang ada? Nggak ada dalilnya. Tapi analisa saya tadi, saya generasi ke-19 di orang Batak. Tapi tingginya orang Batak dari dulu sampai sekarang, dari kisah itu, kayak gini-gini juga ya? Ya. Jadi kan yang ada dari tingginya Adam itu kan cuma di Muslim. Jadi logikanya kalau asal Adam ya hewannya itu lo gimana? Sekarang gini lah. Coba Anda gini Bang. Kita lari ke nol lah. Anda nulis di Google tinggi Nabi Adam gitu. Pasti semua blog-blog itu mengatakan 60 hasta. Iya, benar apa enggak? enggak? Ada satupun yang mengatakan hasta. Iya, aku nggak pernah menyangkal nih. Kami nggak menyangkal itu, justru kami berpikir bertanya gimana. Kalau dia 60 hasta berapa lebar mulutnya, bibirnya bagaimana, artinya telapak kakinya, baru rumahnya itu bagaimana. Kalau dia 60 hasta berarti rumahnya itu harus lebih dari 60 hasta. 120 lah, 2 kali lah. Artinya sesuai sejarah bro. Kalau 120 hasta rumah, 60 meter. Berarti udah berapa pondasinya itu? Berapa tiangnya itu? Artinya sesuai sejarah bro. Tapi kok nggak ada sampai sekarang ditemukan bangunan tempat tinggalnya dia, padahal badannya sebesar itu, kan itu pertanyaan. Artinya sesuai sejarah bro. Dari saya. Nggak ada. Masalahnya tidak ada penemuan arkeologi bangunan yang besar untuk tempat tinggal Adam. Malah tadi dibilang itu kecil. Justru sekarang makin besar. Semuanya sudah ditelan bumi kok. Mau dicari kemana? Apa ditelan bumi? Aduh. Rumah kamu aja rumah nenek kamu aja udah ditelan bumi, apalagi nenek Adam. Bah, itu yang apa peninggalan Romawi itu apa itu? Kayak apa? Kayak Romawi apa Kolosseum itu masih ada kok. Kalau masih ada berapa itu? Berapa tingginya itu? Itu paling tinggi itu, paling besar itu. Berapa? Coba lu lihat dulu tingginya itu. Itu nggak sampai itu. Itu di zaman Nabi Adam nggak? Aduh, di zaman Romawi udah ada tuh kayaknya itu. Di zaman Nabi Adam nggak Romawi itu? Ya lama. Maksudnya itu kan Adam, kalau dikatakan Adam 37 meter, itu merupakan kebodohan itu. Mana ada 37 meter tinggi manusia. Nggak usah kita nggak usah kita katakan nggak betul itu. Cuma kalau ya kita ikutin aja itu betul. Kalau 37 meter orang berarti lebar badannya itu 6-7 meter. Kepalanya sekitar 3 meter lebar wajahnya. Kalau 3 meter lebar wajahnya berarti mulutnya itu sekitar 1 meter. Mana yang lebih ada data? Aku apa Anda? Yang lebih ada data. Nah, iya, kami nggak pernah menyangkal nih menurut iman Islam. Jadi kami cuma menyambungkan pertanyaan aja. Nggak boleh tanya tak? Nggak menyangkal, cuma cangkal. Udah dibilangin masih cangkal. Domba kecil nggak pernah menyangkal. Iya, justru kami setuju. Kami merasa itu keagungan itu keajiban itu. Cuma masalahnya iya itu keagungan keagungan. Jadi gini, aku pikir lagi tadi.
Kalau manusia tingginya 37 meter, lambungnya itu berapa liter isinya itu makanan? Iya ya. Baru makanya aku tadi kan bilang Adam makan apa? 1 meter. Apakah kambing? Jadi gini ya, coba ntar. 1 meter. Berarti ini. Kalau 1 meter buka mulut gini, satu orang bisa langsung ditelan kayak ikan paus. Iya betul. Jadi nggak usah dikunyah. Kalau manusia nggak usah dikunyah. Tinggal telan aja ya, Gitu ya. Iya. Makanya gini lah. Tadi aku kan pikirnya gini lah. Menghadapi ular, sebenarnya menghadapi ularnya itu sebesar apa nggak tahu. Sebenarnya kalau menghadapi ular di Taman Eden itu ditiupkan sama si Hawa bisa itu lang tingginya 37 meter dibuka mulutnya. Terbang itu. Orang bayangkan angin dari mulut yang lebarnya 1 meter itu dibuka. Keluar angin. Dia tertiup itu ular itu. Kalau keluar angin dari hidung gimana, Le? Enggak terbang. Kalau keluar angin dari hidung kurasa hidung itu Adam. Tutup itu. Kalau jalan dia itu ada debu di padang gurun. Hidungnya itu pasti digembusi semua kayak itu. Iya, luar biasa kali itu ya. Tapi ya karena itu keyakinannya Pak Munir ya nggak masalah. Tapi kami nggak yakin itu. Pak Lerben, panjang bulu hidung Adam berapa Pak Lerben? Nggak tahu lagi aku. Bahasa itu. Jadi gini loh ya. Kalau aku berpikiran gini, Adam kan tingginya 30 meter, 27 lah. Aku udah searching 27. Berarti kalau kambing tingginya sama seperti sekarang itu nggak mungkin. Kemungkinan besar 5 kali, berapa kali? 10 kali dari tinggi sekarang. Ya. Kalau Adam itu 27 10 kalinya berarti zaman itu sekarang bisa dikatakan orang tertinggi 2,7 meter. Gitu. Nah, pertanyaannya gini. Apakah hewan ternak itu tingginya dulu sejaman-zaman Adam itu 10 kali lipatnya sekarang? Itu lebih apa? Itu dinosaurus besar. Iya. Itu zaman ada. Masuk akal juga sih. Iya. Berarti kemungkinan besar gini. Ukuran dinosaurus berapa sih? Anggaplah gitu. Iya. Jadi makanannya dinosaurus itu berapa meter itu, Bro? Iya, makanannya Adam berarti dinosaurus bukan kambing dan domba. Iya, lalu, betul. Pertanyaan lagi, tenang sabar Konir. Si Habel yang dibunuh itu sama si Kain, dia korbankan apa itu? Dia ternak apa begini, di situ? Bang. Ternak dinosaurus. Begini, kalau Nabi Adam setinggi kita, lalu sejaman dengan dinosaurusnya habis lagi makan kan gitu. Iya, aku nggak pernah nyangkal nih, bener 27 meter. Kalau nggak nyangkal ya benar. Berarti anaknya Adam ini mengorbankan dinosaurus, bener nggak? Iya. Nah, terus Kain itu tunggu dulu, Kain itu bertani atau berkebun, ya tingginya udah nggak bisa dikirakan lah, buah apalah itu ya. Itu pertanyaan pertama itu ya. Ini. Sebentar Pak Dong. Enggak apa-apa, aku anggaplah itu benar. Semua ahli setuju bahwa dinosaurus merupakan binatang terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dikatakan sebelumnya dinosaurus raksasa populer ada berrekord yang diklaim mencapai 25 meternya, itu panjang. Dengan tinggi 13 meter. Adam ya. Dan berat 50 ton. Ini tingginya 20 meter. Ya paling panjang 5 meter, 13 meter. Manusia tingginya 27 meter. 30, Pak RB 30. Iya, 30 kita buat lah itu ya. Enggak, saya udah hitung 30, saya udah hitung. Besar daripada dinosaurus. Masuk akal, Gelon. Enggak iya. Kalau tubuhnya 50 ton, berarti makanannya per hari itu berapa ton itu ya? Iya, masuk akal Bro. Karena kalau lebih tinggi dinosaurusnya nanti dimakan Nabi Adamnya kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Nir. Nuh tingginya berapa?
Nggak tahu, nanya aja ke Ya, sekarang gini. Google kan banyak. Berarti kan sejaman-zamannya Adam ke Nuh itu kan belum ada bencana tuh. Berarti ada dinosaurus di situ semua. Apakah kapal yang dibuat Nuh itu kumpulannya dinosaurus? Ya pasti. Kan dinosaurus sudah musnah. Nah, oke. Pasti ya. Berapa kira-kira tingginya Nuh? 20 meter? Boleh? Kan dinosaurus sudah musnah, bro. Yuk, kapan musnahnya? Nggak tahu kapan. Apa Yuk, lebih dulu Nabi Nuh, apa lebih dulu dinosaurus? Jarak antara Adam sama Nuh itu kan nggak jauh. Kalau kenapa aku katakan 20 meter nih? Karena jarak antara Nuh sama Ibrahim itu jauh. Ibrahim kau katakan dulu 12 meter. Terus aku searching ternyata 10 meter sekian. Anggaplah 10. Ya, Nuh 20. Adam 30. Nuh 20 yang selamat itu siapa aja? 80 orang sama keluarga Nuh, benar tidak? Yang sisanya itu kan 7 orang itu kan anggaplah anaknya 3 sama istrinya, anaknya itu menantunya 3, berarti 6. Sama Adam 7. Terus pengikutnya 73, jadi semuanya 80 ya. Kalau 80 ini tingginya 20 meter, kapalnya Nuh seberapa tinggi? Seberapa panjang? Kalau 80 ini dibarisin, lebar badannya mereka itu 3 meteran, 3 meter kali 2, tunggu dulu, 3 meter kali 80, 240 meter. Sedangkan kapal Nuh panjangnya 180, jebol tuh kapal bro. Belum lagi dimasukkan binatang yang besarnya sedinosaurus. Dinosaurus, hancur itu kalau. Hancur bro. Bener nggak Nir? Jadi kalau saja di matematika kan, ini kapalnya Nuh otomatis bukan 180, melainkan lebih, mungkin 3 kali lipat. Tapi dalam catatannya aku bukakan aja ya. Di sini 300 nih tambahnya. Pernah aku baca 360. Memang agak ada keraguan ya. Ini lengkap ini Nuh. Kau ngelawan dalilku nanti hancur kok nih. Mana tadi ya? Nih, ini nih. Panjang. Besar ya. Kan, bro? Gak bisa. Kan? Ini, Pak. Ini kan. Gak bisa. Ya ini. Nah, itu. Tidurkan. Tidurkan. Oh. Iya, tidurkan handphonenya. Gak mau. Udah aku tidurkan, udah aku banting lah, gak bisa. Bukan, apanya dari atas dulu pengaturannya. Putar layar otomatis. Mana? Itu digesekkan dari atas gini apanya itu. Ya, biasanya otomatis lah. Kalau HP otomatis. Inilah aku bacakan aja ya. Nah, bacalah. Memberikan ukuran bahtera itu yaitu panjang 150 meter lah ya, gampangnya. Dan lebar 50 hasta. Lebarnya 50. Ya toh. Kalau 50 hasta itu 25. Kemungkinan kalau mereka tidur itu lebarnya bisa. Jadi dia lebarnya itu tidurnya itu lari ke lebar ya. Kalau dikalikan 80 jebol tuh kapal. Itu tidur nih. Kalau gerak sedikit hancur tuh kapal. Karena tingginya Nuh 20. Sedangkan menurut web ini manusia itu di tingkat kedua tidurnya. Mana tadi ya? Tingkatan jadi ada tingkatan. Yang terakhir burung. Nggak tahu dapat dari mana. Pokoknya ini aku baca dari webnya Islam ya. Ini. Loh, Nabi Nuh Islam semua lah. Ya, ini bukan main-main, Nur. Cari semua komplit di sini. Makanya aku mau belajar tentang Islam di sini. Kalau sama Munir mah lakian nanti nggak bisa. Jadi itulah perkiraannya Nir ya. Nih 30 ya. 30 150. Kalau mereka tidur semua berbarengan, berhimpitan, itu pun akan kurang. Bener nggak Nir?
Mana tadi hewan-hewan itu aku baca ya. Ini panjang nih. Wah, bukan takia lagi nih. Ini ada dalil nih. Dalam kalian lanjutlah itu. Jadi pikirkanlah itu. Binatangnya segede gaban atau namanya apa? Dinosaurus. Kenapa aku katakan dinosaurus? Karena zaman itu putus. Putus bro. Tuh, enggak, jangan katakan gitu bro, karena mereka punya dalil gitu loh. Jadi aku percaya, cuma bercoba menanalogikan aja. Artinya dalil mereka itu nggak usah kita kotak-katik, kita terima aja. Tetapi kita terima, cuma kita rincikan. Kita menelaah. Apa bro? Iya. Sorry bro, aku tadi di jalan bro. Apa bro? Tingginya Kak, panjangnya kapal Nuh itu kan 300 hasta. Ya. Bener nggak? Ya. Kalau panjangnya tingginya Nabi Nuh berapa bro? Anda tidak tahu tingginya Nabi Nuh berapa? Oh, kalau tinggi Nabi Nuh berapa lo kira-kira? Mana aku tahu, nggak ada dalilnya kok. Nah, perkiraannya gini nih. Perkiraannya gini nih. Kok perkiraan jaraknya Nabi Nuh berapa dulu? Nggak dituliskan nih. Nabi Adam kan gitu. Nggak dituliskan. Kalau misalkan beribu-ribu tahun kan sudah mengecil kan. Duh, Ibrahim tingginya berapa? Nggak tahu. Ini sama seperti Nabi Muhammad tingginya 120-an. 10 meter lir. Kapan hari kau pernah tunjukkan 12 meter? Mana enggak 120 meter. Oh 120 sih. Tinggi Ibrahim itu tak carikan app-nya ya. Ibrahim. Lihat baca lah bukti fosil daripada ngomong gini ngalor ngidul. Enggak apa-apa, Munir enggak punya ini kok. Jadi gini ya. Soalnya fosilnya dinosaurus sudah ada segitu. Nir, urutannya Nir. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Yo. Sangat dekat ya. Kalau kau bilang tahunan ya nggak tahu lagi Nir. Ini buktinya itu. Aku sekarang buka Ibrahim. Berangkat Ibrahim. Aku pernah dibaca web perkiraannya itu dulu karena ada kisah yang tidak menyatakan, hanya sekitar. Jadi makanya aku tanya dulu sama Munir, tinggi Nuh berapa? Jika tinggi Adam 60 hasta, terus Nabi Ibrahim itu. Coba kau cek tingginya Ibrahim berapa? Ada itu. Kalau ke kita dia nggak percaya, tapi kalau ustadznya ngomong dia percaya. Cuma malam. Aku ada dapat info ini dari Tribun Style. Bilang begini, Nabi Adam diciptakan sangat tinggi sehingga kakinya menyentuh bumi dan kepalanya berada di sorga. Kemudian tubuhnya diperkecil hingga menjadi setinggi 30 meter. Siapa itu? Adam? Iya. Oh, Adam itu. Enggak, sekarang Ibrahim, Bu. Tadi kan bicara tentang Adam. Mana di mana itu datanya itu? Setahu saya nggak ada itu. Tribun Style, coba baca. Tapi ini tulisan Muslim ini, bukannya Kristen. Oh. Yalah, kira-kira kura-kura. Tadi udah kita bahas itu. Kalau manusia itu 30 meter, berarti mulutnya itu 1 meter lebarnya. Kalau dibuka, berarti itu bisa nelan kambing 1 ekor langsung. Tapi udah dibahas nggak? Kepala di atas, kakinya sampai di sorga. Udah dibahas nggak? Aduh, yang nggak ngerti lah itu, udah itu, nggak usah lagi lah. Nah, ini ada lagi nih, yang kedua. Sesampainya di Mekah, Nabi Adam diutus untuk membangun Ka'bah. Sekarang dipertanyakan, tinggi Ka'bah berapa? Tinggi dia berapa? Ya, dasarnya juga segitu gitu. Udah dulu my life. Aku udah habis energi ketawa. Jadi Ibrahim itu tingginya masih, yang aku dapat masih ini ya, lihat dulu ya. Nabi Muhammad saja sampai nggak bisa melihat kepalanya Nabi Ibrahim. Sahih riwayat Bukhari. Tadi
Tadi malam datang kepadaku 2 pendatang, lalu kami mendatangi seseorang yang tinggi, hampir aku tidak dapat melihat kepalanya karena teramat tingginya. Sesungguhnya dia adalah Nabi Ibrahim. Alamak. Beliau memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, hingga Rasulullah bersabda bahwa beliau hampir tidak dapat melihat kepala Nabi Ibrahim karena teramat tinggi. Tinggi banget berarti, bro. Luar biasa. Iya, luar biasa kali tingginya. Jadi Ka'bah itu dibikin kecil sekali ya. Berapa meter lah itu? Paling tinggi. Udah dulu baiklah. Udah dulu, aku udah ini sakit kan ada perutku. Sakit kan ada perutku nih. Aduh. Itulah ya. Sekarang kan dulu kita nggak ngerti nih ya. Ini nggak tahu tulisan siapa. Namanya media begini ya. Kita semua berhak bisa bicara. Semua berhak untuk menafsirkan sendiri. Makanya kalau memang itu nggak benar akan terungkap. Udahlah, Muslim itu mengiyakan semua perkataan mereka. Kalau perkataan kita dikoreksi habis-habisan. Udah gitu aja. Ampun. Ya itulah. Kalah. Aku search dulu. Ya. Oke. Iya. Searching. Menurut sejarah bro ya. Bentar ya. Kamu lihat di atas nih. Ya. Yalah, mau data bullshit Alkisah Adam, Nabi Adam alaihissalam 15 kali rata-rata manusia sekarang. Nah, ya kan? Menyikap hadis Allah menjadikan Adam tinggi 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau, itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Para malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Postur tubuh manusia, terutama sang Nabi pertama yang berukuran raksasa, diperkuat dengan ditemukannya sebuah tapak kaki di Sabaragamuwa, Sri Lanka. Umat Islam dan Kristen percaya. Kristen percaya juga loh. Bahwa itu adalah telapak kaki Nabi Adam alaihissalam waktu pertama kali turun ke bumi dari surga. Tempat itu kini dinamakan Adam Peak. Bisa Anda cari di Google. Atau Puncak Adam. Puncak ini berada di pegunungan dengan ketinggian 243 meter di atas permukaan laut dan terdapat situs telapak kaki raksasa terbesar 5 kaki. Tempat ini sekarang jadi situs yang disucikan masyarakat setempat dan tak jarang jadi tujuan para turis atau penziarah dan berbagai agama selama lebih dari 100 abad. Gitu bro. 100 abad. Sejarah membuktikan bro. Oh iya. Berapa Kristen yang percaya itu koplak, Kristen koplak. Iya. Ya enggak, aku katakan aja nih. Kristen yang percaya tingginya Adam segitu atau bilang itu telapak kakinya Adam, itu Kristen koplak. Tuh, situs telapak kaki di Aceh itu berukuran 6 kali 25 meter. Ini kan bagi orang Kristen yang percaya, yang gua bilang koplak, nggak terima masuk kau ke Zoom. Sia ini. Dia cuma komentar aja, Pak Domba, jangan dengerin. Loh, cuma enggak, ini aku tanggapin bro. Maksudnya kan baca dari link. Dikatakan orang Kristen bisa aja bebas orang ngomong. Iya, gitu ya makanya aku tegaskan lagi. Orang Kristen tidak percaya. Anda bisa cari. Anda bisa cari. Subaragamuwa. Coba kita. Sabaragamuwa. Ya, katanya di Sapa Marwah. Gimana sih? Itu Adam dan Hawa di Sapa Marwah. Kenapa jadi di itu Sri Lanka? Gimana sih? Mana yang salah ini? Adam katanya turun pertama di India. Gini, lalu Hawanya itu kan katanya di Arab. Ketemunya di itu, di bukit apa tuh yang orang naik haji? Sapa Marwah. Nah, gitu.
Lalu pernah bangun rumah, lalu tergerus air, tergerus zaman, habis itu rumah. Tapi bangun lagi, dibantu malaikat. Kenapa jadi ke Sri Lanka ya? Nabi Adam. Lalu dia bikin Ka'bah. Saya nggak tahu deh Ka'bah dulu ukurannya berapa. Sekarang itu Ka'bahnya segitu, itu dasarnya kan tetap segitu, segede gitu. Enggak, itu udah diperbesar itu, Pak. Tuh, apa ini diperbesar? Iya, diperbesar itu. Ukurannya kecil dulu. Ada data. Pendek. Ada gambar. Bukan gambar toh. Riwayat Ka'bah tuh coba lihat di YouTube. Bro, Ibu. Ada itu. Jadi gambar pada tahun berapa sampai sekarang. Bro. Iyalah, betul segede gitu Ka'bahnya, Hajar Aswad yang segede gitu kok. Masa? Iya kan, Adam kan itu katanya kan rumahnya. Iya, ini logikanya begini. Adam dan Hawa kan dari turun. Nah, itu kan batunya itu segede gitu. Maksudnya masa segede cincin. Adam tuh kan tingginya hampir 30 meter. Lalu Ka'bahnya kok setinggi itu? Emang tuh berapa meter? Iya. Adam dan Hawa lagi tinggal. Mau seberapa besar tuh Ka'bah? Logikanya gini. Adam dan Hawa kan Emangnya Adam tinggal di dalam Ka'bah? Bukan, Adam itu kan bikin rumah Allah segede gitu kan. Bikin rumah Allah gimana sih? Rumah Allah kan, Ka'bah itu. Emangnya Allah punya rumah? Rumah Allah, milik Allah lah. Ka'bah nih. Iya, misalkan masjid itu kan rumah Allah juga. Gak usah nyela dulu. Ka'bah itu kan rumah Allah. Kalau kita di sela-sela, Ustadz tadi ngomong nggak nyela gimana nih orang? Enggak Bang, bukan artinya Allah itu berada di dalam Ka'bah Bang, bukan Bang. Berarti benar ya, kalau itu ada pandita apa itu? Kalau ada pandita segala sih. Misalkan di masjid, rumah Allah, bukan artinya Allah itu berdiam dalam masjid. Herodes nusukin ke Yesus. Masih percaya begituan Tuhan. Herodes itu yang disalib, yang digantikan. Ya ampun, Yudas atau Herodes ini? Oh iya. Betul. Pak Munir ini gimana ya? Kalau omongannya ngaco-ngaco dari pihak Muslim diiyakan. Kalau kita yang ngomong sesuai data malah disanggah-sanggah. Gimana nih Pak Munir? Loh kok aku kan udah aku bilang aku akan cari itu videonya. Itu kan video yang di setel malam tadi itu, tapi aku lupa itu. Nanti aku cari. Oke, kembali lagi ya ke Ka'bah ya. Menurut Pak Munir, Ka'bah itu dari dulu gedenya segede gitu enggak? Ya nggak tahu lah Bang. Namanya Ka'bah itu kan bilangnya di hadis kan itu dasar bait suci itu Abraham. Dari Abraham itu Ka'bah direnovasi. Bukan, direnovasi dasar Ka'bahnya itu kan segede gitu, nggak pernah dirubah sama Abraham. Gini, kan waktu banjir bandang Nabi Nuh, itu Ka'bah kan satu sudah dihanyut gitu kan, lalu dibangun lagi oleh. Ya dasarnya ini dasarnya, saya tahu, saya ngerti, atasnya udah nggak ada, tapi dasarnya ada kan. Tapi sebelumnya itu nggak tahu tingginya seberapa. Bukan nggak tahu, dasarnya tetap segitu kan. Yang atasnya hilang, betonnya itu beton bawahnya itu masih ada kan. Iya, berarti kan nggak tahu apa berubah. Jangan ngomong nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau Ustaz ngomong tahu gimana. Jadi kau pikirlah dulu tadi itu Nuh. Cari tahu dulu Nuh itu tingginya berapa. Nuh lagi kan sudah clear itu. Ya, iya, aku masih pikir di situ. Hewan apa itu yang diangkut tadi sama? Bukti sejarahnya aku sudah kasih tahu bahwa ada jejak Adam. Nuh. Kita kan bicara Adam. Kalau Nuh ya nggak tahu. Makanya kamu cari tahu, Nir. Kalau tingginya nggak penting, nggak ada. Itu penting. Nggak penting itu nggak.